Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan sore ini kita membuka majelis kita dengan kitab Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Buku ini berisi tentang pembahasan syahadat yang kedua, yaitu Muhammadun Rasulullah, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Cakupan pembahasan buku ini tentang makna syahadatain, kemudian sedikit nukilan tentang usul aqidati al-islamiyah, prinsip dasar agama Islam. Kemudian buku ini juga di dalamnya berbicara tentang hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak yang harus ditunaikan seorang muslim kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bab tentang wujubul ittiba, wajibnya beragama dengan cara ittiba'u Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pasal yang terakhir adalah berkaitan dengan masalah haqiqatu al-mahabbati atau haqiqatu muhabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar pembahasan kitab ini qaulu Rabbuna Allah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampunkan untuk kalian dosa-dosa kalian. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan hadis Abdullah ibnu Hisham radhiyallahu ta'ala ketika beliau mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, "Id akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadda Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala." Tiba-tiba beliau memegang tangannya Umar bin Khattab. Maafan. Beliau mengatakan tiba-tiba beliau memegang tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Summa qala. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbuka ala syairi syai'in illa nafsi." Sesungguhnya aku mencintai engkau atas segala sesuatu yang ada kecuali diriku sendiri. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Faqala alaihi salatu wassalam, "Wallah," kata Nabi, "demi Allah." Afwan, la. Fawalladhi nafsi biyadihi,
Tidak begitu wahai Umar, bukan begitu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau lebih mencintai aku bahkan daripada dirimu sendiri. Maksudnya adalah kalau kamu mencintai aku, engkau harus mencintaiku mengalahkan siapapun, bahkan dirimu sendiri. Summa qala Umaru, kemudian Umar mengatakan al-an, oh Allah, sekarang demi Allah. Beliau mengatakan, innaka ya Rasulullah ahabbu ilayya, sesungguhnya engkau lebih kucintai, bal ala nafsi, bahkan atas diriku sendiri. Summa qala alaihi salatu wassalam, wal an ya Umar. Lalu kata Nabi, ya ini sekarang baru benar wahai Umar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 6632. Saya sebutkan secara makna. Hada ikhwati ini adalah dasar pembahasan kita. Pembahasan tentang firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan tentang bukti seseorang itu mencintai Rasulullah, mencintai Allah dengan cara mengikuti Rasulullah, dan juga bukti bahwa seorang itu muslim yang benar, dia harus mencintai Rasulullah melebihi dari siapapun, bahkan dirinya sendiri. Baik, qati'an wa yakum. Kita mulai pembahasan kitab ini. Fadhil ya fi min muqaddimah. Bismillah. Berkata penulis hafizahullah taala muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Bada mualliful kitab bil basmalah. Di dalam buku ini beliau mengawali buku beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini merupakan sikap mencontoh yang datang dalam Al-Quran. Lihat, kullu suratin minal Quran, setiap surat dalam Al-Quran itu diawali dengan apa? Bismillah, kecuali surah Al-Taubah. Ini juga mencontoh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW menulis risalahnya juga dengan Bismillah. Misalnya beliau mengirim surat kepada pembesar Romawi. Beliau mengatakan min Muhammadin Rasulillah, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila idhamir Rum Herakli, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pembesar atau raja Romawi, yaitu apa? Heraklius. Beliau menulis dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran besar yang bisa kita ambil, termasuk perkara yang disunnahkan, mengawali segala sesuatu dengan apa? Bismillah. Qala Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, idza qara'ta Bismillahirrahmanirrahim fa ma'nahu yani asta'inu billahi ta'ala, asta'inu billahi wa bi asma'ihi al-husna li an af'alu kada wa kada. Ketika kita mau memulai sesuatu dengan membaca bismillah, artinya aku memohon pertolongan kepada Allah dengan nama-nama Allah yang sangat indah untuk melakukan perbuatan ini dan itu. Jadi dianjurkan membaca apa? Bismillah. Ada wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Nah, kalimat ini sampai nanti pada kalimat ayat Quran yang dibaca, surah Al-Imran ayat 102, kemudian surah An-Nisa ayat yang ke-1, lalu surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 sampai ayat yang ke-71, kemudian diakhiri dengan kalimat amma ba'du fa inna khairal hadisi kitab Allah, sampai akhir ucapan. Ini disebut dengan khutbatul hajah.
Disebut apa? Khutbatul hajah. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan fakana sallallahu alaihi wasallam bada'a fi khutbatihi wa mau'idatihi bi khutbatil hajati. Nabi itu selalu memulai dalam wejangannya khutbah-khutbah beliau selalu dengan kalimat khutbatul hajat ini. Alhamdulillah dan seterusnya. Sehingga memulai ceramah kita dengan lafaz ini termasuk yang disyariatkan. Apa kandungan khutbah hajat ini? Kandungan yang pertama adalah as-sana 'ala Allah azza wa jalla, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kandungan yang kedua adalah wal isti'anatu wal istighfaru ila Allah azza wa jalla. Minta tolong serta memohon ampun hanya bisa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaznya berbunyi wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Kami meminta pertolongan dan meminta ampunan kepada Allah. Yang ketiga, al-isti'adzatu billahi azza wa jalla. Berlindung hanya bisa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan. Nabi berkata wa idza sta'id fasta'idz billah. Apabila engkau meminta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah taala. Yang keempat, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memohon perlindungan kepada Allah taala dari jeleknya jiwa, menandakan bahwa jiwa manusia itu memiliki potensi besar menyesatkan pemilik jiwa itu. Maksudnya manusia itu. Makanya Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa atau hawa nafsu benar-benar mengajak kepada sesuatu yang jelek. Maka yang bisa melindungi kita dari kejelekan jiwa kita hanya Allah. Yang kelima, manusia amal perbuatannya kadang-kadang menyangka dia baik, ternyata bisa jadi buruk. Allah mengatakan tahsa wa tahsabuna wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka itu mengira bahwa yang mereka perbuat itu adalah sebaik-baik amalan. Jadi ada sebuah amal yang menurut manusia baik ternyata buruk. Kita berlindung dari yang seperti ini. Yang keenam, annal hidayah biyadillah. Hidayah itu di tangannya siapa? Allah. Nah, kalau kita ceramah yang harus kita yakini adalah yang bisa memasukkan hidayah ke dalam diri orang yang kita ceramah itu Allah. Makanya beliau mengatakan man yahdihillah fala mudhillalah. Yang ketujuh, bila Allah menghendaki seseorang keburukan, kesesatan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajidalahu waliyam mursida. Kata Allah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dapat hidayah, maka dialah orang yang pantas dapat hidayah. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah tersesat, dia tidak akan pernah, engkau tidak akan bisa mendapati orang itu mendapatkan atau seseorang lain bisa memberinya petunjuk. Falan tajidalahu waliyam mursida. Engkau tidak akan dapati seorang pun wali yang bisa atau penolong yang bisa memberikan petunjuk kepada orang disesatkan Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, ini juga memberikan faedah kepada kita. Dianjurkan mengulang-ulang dalam diri kita kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini penting. Dan kita mengulang dalam satu hari minimal berapa kali ya kawan? Minimal berapa kali kita mengulang syahadat ini, ikhwan? Nah, ikhwan? Loh. Minimal berapa kali kita mengulang syahadat? Ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Maghrib saja 2 kali, Isya 2 kali 4, Subuh 1 kali 5. Berapa kali, ikhwan? 9 kali. Minimal itu yang kita lakukan. Mengulang kalimat syahadat ini. Nah, kemudian tapi tidak dianjurkan mengulang syahadat di depan orang lain. Karena anggapan orang itu diragukan keislamannya, nggak boleh kalau nggak ada bukti. Hukum asalnya orang Muslim tidak boleh diragukan keimanannya tanpa bukti. Paham? Asal kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak aw la yuzalu bisyak. Hal yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan perkara yang sifatnya ragu-ragu.
Nah, faedah yang kedelapan, anjuran memberi wasiat kepada manusia dengan sifat takwa. Makanya di ayat surat Ali Imran ayat 102 nasihatnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Surat An-Nisa Allah mengatakan ya ayyuhan nas ittaqullah. Sedangkan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 juga demikian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini nasihat takwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beliau dimintai untuk memberi nasihat, Nabi mengatakan ketika ada seseorang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna mau'izatun muwaddi." Ini seolah-olah nasihat orang yang mau berpisah. Fa'awsina, beri kami kewajangan ya Rasulullah. Qal ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi nasihat yang paling baik untuk manusia sifat takwa. Pesan buat saya dan buat teman-teman, kita ini bakal mati. Barangkali mati kita mendadak, dan barangkali juga mati kita karena sebab sakit. Nasallallahu ta'ala as-salamatu wal afiyah. Yang kita mohonkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Hal yang penting kita catat, salah satu sebab mati menjadi husnul khatimah itu dengan cara berwasiat takwa. Sering-sering mewasiati keluarga kita dengan wasiat apa? Ya akhi, kalau kita lagi ngumpul sama keluarga, pesan kepada mereka, anak-anakku bertakwalah engkau kepada Allah. Ya suatu saat aku mati, jangan tinggalkan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bila suatu saat kamu mati, jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini penting. Ini nasihat lebih utama dibandingkan kita berwasiat tentang harta buat mereka. Kenapa begitu? Karena Allah tidak pernah berpesan kepada manusia membawa bekal harta, tapi bekal apa? Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik bekal bagi kalian adalah apa? Takwa. Berbekallah wahai manusia, sebaik bekal bagi kalian adalah takwa. Kemudian khati'atun sesudah itu mengingatkan kesempurnaan Islam. Faedah yang ke-9, mengingatkan kepada manusia Islam sudah sempurna. Tidak boleh menambah dan mengurang atau mengada-ngada dalam agama. Maka Nabi mengatakan, fa inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapanlah Al-Qur'an, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk dalam tata cara beragama, petunjuknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ingatkan bahayanya mengada-ngada dalam agama. Nabi berpesan, perkara paling jelek yang dibuat oleh manusia itu mengada-ngada urusan apa? Agama. Kalau mengada-ngada urusan selain agama, perkaranya ringan. Tapi kalau mengada-ngada perkara agama, ini perkara paling jelek. Allah katakan wa syarrul umur, perkara paling apa? Jelek. Yaitu mengada-ngada dalam urusan agama yang sebenarnya apa ya? Muhdasat. Dan muhdasat itu kata Nabi dalam urusan agama apa? Bid'ah. Dan dia terancam dengan apa ya? Dolar. Hada wallahu a'lam bishawab. Kemudian amma ba'du, ikra ya akhi. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak yang tidak dapat kita hitung. Nah, Allah mengatakan lau ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah atas kalian, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Dan nikmat Allah itu banyak sekali. Nah, Allah berfirman, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Beliau mengawali dengan rasa syukur kepada Allah karena apa ya? Karena jumlah manusia di muka bumi ini yang bersyukur kepada Allah sedikit. Dan kita tidak mau termasuk yang banyak. Kita mau termasuk yang sedikit yang mensyukuri nikmat Allah. Qalil min ibadiyash syakur, kata Allah. Sangat sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang pandai
bersyukur. Ikra ya. Menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nikmat terbagi menjadi dua. Nah, wa inda Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala an-ni'matu munqasamun bi qismaini. Menurut Imam Ibnu Qayyim, nikmat dibagi menjadi dua bagian. Al-ula, pertama nikmat mutlaqah atau mutlak, yaitu nikmat Islam, iman, hidup di atas sunnah, terhindar dari mara bahaya dan semacamnya. Hal ini dilimpahkan oleh Allah hanya kepada orang-orang mukmin yang mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Maksudnya nikmatun mutlaqatun. Apa nikmat mutlak itu? Nikmat ini dirasakan oleh semua orang beriman. Siapapun orang beriman merasakan ini. Apa itu al-Islam? Nikmat beragama Islam. Kalau orang berkata, tapi kenyataannya orang Islam disiksa, dipenjara di Uighur, dipentungin di India, ya baru aja gitu ya, langsung dipentungin, dipukulin, di Bosnia dibantai, di Sisan dijajah ketika sebelum merdekanya, di Filistin sampai sekarang hak-haknya dipreteli sama Yahudi. Apa nikmatnya jadi orang Islam? Nikmatnya menjadi orang Islam, dia tahu bisa membedakan mana hak dan mana batil, mana halal dan mana haram, dan dia kelak di yaumil qiyamah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat orang mengenal Islam. Beragama Islam itu nikmat besar, teman-teman. Agama yang diridhai oleh Allah kan cuma Islam. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah cuma apa? Islam. Ini yang pertama. Yang kedua apa tadi, Wan? Iman. Iman itu mencegah seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mendatangkan murkanya Allah Ta'ala. Kalau dia melanggar, dia akan berkurang keimanannya. Malah bisa habis imannya itu. Nikmat ketika Allah memberikan kepada seorang hamba keimanan, Anda akan jumpai orang beriman itu beda sama dengan yang tidak beriman. Apa naj'alil muslimina kal mujrimin? Apa kamu sangka kami akan menjadikan orang muslim, orang mukmin sama dengan mujrim, pelaku dosa, pelaku maksiat? Enggak sama ya, Pak. Kalau orang tidak punya iman berbuat dosa, maksiat, kebanggaan. Orang mukmin berbuat dosa, dia malu kepada Allah Ta'ala. Kemudian nikmat berada di atas apa? Sunnah. Ikhwan, mengenal sunnah itu nikmat. Karena dengan mengenal sunnah ini kita tahu cara beragama yang benar, sehingga terhindar dari mara bahaya, termasuk nikmat Allah Azza wa Jalla dan macam-macam. Ini dilimpahkan oleh Allah kepada orang-orang mukmin yang mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Namanya nikmatun mutlaqatun, nikmat yang mutlak, yang udah pasti Allah kasih kepada orang yang mencintai Allah Ta'ala. Yang kedua, nikmat muqayyadah atau terbatas, yaitu nikmat sehat, rizki, keturunan, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nikmat ini diberikan oleh Allah tidak hanya kepada kaum mukminin, namun juga kepada orang-orang kafir dan munafikin, sebagai bukti bahwa Allah adalah Maha Pemurah kepada setiap hamba-hambanya, baik yang taat maupun yang ingkar. Nah, adapun nikmatun muqayyadah, nikmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk. Kepada semua makhluk, bukan hanya jin dan manusia. Bahkan binatang pun mendapatkan ini, rezeki. Binatang punya rezeki. Kemudian juga keturunan, binatang juga punya keturunan. Kita jangan mengira bahwa binatang punya keturunan tidak bahagia. Atau enggak. Bahkan kadang-kadang antum akan jumpai singa sangat amat sayang dengan apa? Anaknya dibandingkan manusia kepada anaknya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Nikmat ini diberikan kepada orang beriman dan juga kepada semua orang yang beriman. Ini adalah bukti bahwa Allah punya nama apa ya, Ar-Rahman. Apa itu? Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Allah itu adalah zat yang memiliki rahmat yang sangat amat luas sekali, diberikan kepada siapapun dari makhluknya Allah. Ada wallahu alam bisawab. Wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah mengatakan washkuruli wala takfurun.
Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian ingkar dengan nikmatku, kata Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bisa lanjutkan. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat di atas sunnah Nabi SAW yang mulia. Salah seorang salafun salih dari kalangan para ulama yang terdahulu dari kalangan tabi'in pernah mengatakan begini, "Wallahi inni ma adri aina a'dham min nikmataini a'tahum Allah Ta'ala alayya." Demi Allah, aku tidak bisa membedakan manakah yang lebih besar dari dua nikmat yang dua-duanya telah Allah berikan kepadaku. Yang pertama, anhadani Allah Ta'ala fil Islam. As-saniyah, wa amsi fil islami ala sunnah. Yang pertama adalah Allah beri aku hidayah sehingga Islam masuk dalam jiwaku. Dan yang kedua, berjalan dalam Islam di atas sunnah. Nah, ini benar ya kawan. Orang diberi hidayah oleh Allah Islam itu nikmat yang besar. Tapi bisa berislam dengan cara sunnah itu juga nikmat yang besar. Yang jadi pertanyaannya, mana lebih besar? Beliau mengatakan saya tidak tahu mana yang lebih agung, mana yang lebih besar. Kenapa begitu? Karena Islam menjadi pintu, menjadi kunci bagi seseorang untuk masuk apa? Surga. Enggak kekal dalam neraka kalau dia disiksa. Tapi sunnah menjadi kunci diterimanya amal dalam Islam. Bukankah syarat diterimanya amal kan dua, teman-teman? Yang pertama apa? Ikhlas. Islam maksudnya tauhid. Yang kedua apa ya, kawan? Ittiba'us sunnah. Nah, kalau hari ini kita punya dua-duanya misalnya, alhamdulillah kita punya ini, dan semoga Allah mewafaqkan kita di atas ini. Allahumma amin. Kita ada berada dalam Islam, kita mencintai sunnah, kita mengamalkannya berusaha sesuai apa? Sunnah. Ini nikmatnya agung, dikumpulkan dua-duanya. Yang enggak semua orang pada hari ini punya seperti ini. Bisa merasakan nikmat Islam tapi enggak bisa merasakan nikmat apa? Sunnah. Sebagian orang demikian. Nasallahu ta'ala assalamualaikum. Ikra ya akhir. Abul Aliyah rahimahullah yang wafat tahun 73 Hijriah berkata, "Aku telah membaca ayat-ayat muhkam sejak 10 tahun lalu, sepeninggal Rasulullah SAW. Allah telah menganugerahkan dua nikmat kepadaku. Aku tidak tahu manakah yang paling utama, yakni yang pertama, Allah menunjuki aku hidayah kepada agama Islam, dan yang kedua, Allah tidak menjadikan aku penganut paham Haruriyah atau Khawarij." Nah, adapun Abu Aliyah rahimahullah ta'ala, beliau termasuk kategori apa? Tabi'in. Beliau mengatakan, yakni qara'tu ayat al-muhkam min al-Qur'an. Aku ini membaca ayat Al-Qur'an yang ayat-ayat itu muhkam sejak 10 tahun yang lalu. Sejak 10 tahun yang lalu, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menganugerahkan kepada kedua buah nikmat. Aku tidak tahu mana yang paling utama. Coba lihat. Ma adri aina afdalu alladhi a'tani Allah Ta'ala bi nikmataini. Aku tidak tahu mana lebih besar daripada dua nikmat yang Allah berikan kepadaku. Yang pertama adalah ba'an hadini Allah Ta'ala fil Islam. Allah tunjukkan aku hidayah kepada Islam. Yang kedua apa yang adalah? Ayyuba'idani Allah Ta'ala anil haruriyah. Allah jauhkan aku dari keyakinan batilnya kelompok Khawarij. Artinya di atas sunnah. Artinya dia di atas sunnah dan dia tidak bersama dengan rombongan apa? Haruriyun. Karena fitnah Haruriyun di masa itu berat ya kan? Di masa itu fitnah takfir besar. Seperti pada hari ini. Fitnah takfir, gampang mengkafirkan itu besar sekali. Syubhatnya luar biasa. Dan yang bicara tentang gampang mengkafirkan itu bukan orang-orang bodoh. Maksudnya dari sisi kecerdasan. Mereka cerdas. Tokoh-tokoh Khawarij berapa yang tukang kafir-kafirkan pada hari ini itu bukan orang-orang yang IQ-nya rendah, bukan, IQ-nya tinggi, pinter-pinter. Tapi mereka tidak mampu membendung syubhat karena nggak mendekat kepada para ulama Ahlus Sunnah. Dan memang ciri-ciri Khawarij itu teman-teman, ciri Khawarij itu jauh dari ulama. Makanya para ulama kita mengatakan,
apa namanya itu, Da'is, apa itu Da'is? ISIS bahasa kita. ISIS. Da'is itu maksudnya Daulah Irak, kemudian apa namanya? Suriah. Da'is. ISIS ini. Kata para ulama, ma indahumul ulama. Mereka itu enggak punya ulama. Da'is itu kata para ulama, mereka laisa indahumul ulama, enggak ada ulamanya. Semua yang berbicara tentang hukum ini, hukum itu di antara mereka itu apa? Ruwaibidah. Mereka cuma semangat beragama, gampang kafirkan dan sebagainya. Apa ketika kita dapat nikmat bisa seperti ini, enggak gampang ngafirkan orang. Teliti, hati-hati masalah takfir, itu nikmat Allah yang besar. Hari ini Masya Allah, lisan orang kalau mau mencela orang lain lewat media sosial dalam mengatakan kafir itu gampangnya luar biasa. Hampir gak ada yang selamat. Wah sudah habis, pemerintah dikafirkan semua, ke bawahnya. Sampai akhirnya ujungnya mereka mengatakan Indonesia ini apa? Negara kafir, orangnya kafir semua kecuali yang sama dia. Mungkin begitu. Nah, kita bersyukur kepada Allah SWT ketika kita dapat hidayah seperti ini. Allah alam bisa ikrarnya. Maksudnya dari perkataan beliau ini adalah pertama bahwa beliau rahimahullah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia hidayah Islam dan terhindar dari agama-agama kafir. Nah, karena orang kafir, maksudnya orang kafir yang di luar Islam, tidak ada secuil pun bagian baginya kenikmatan di surga. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu ayat yang menyebutkan. Sungguhnya orang itu kalau kafir dari kalangan Yahudi, dari kalangannya musyrikin maupun ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani, tempat tinggalnya neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Maka bersyukur ya kawan, ketika seseorang itu tidak berada pada agama kekafiran, tapi berada dalam Islam. Yang kedua, bahwa beliau bersyukur kepada Allah telah dikaruniakan nikmat-nikmat di atas sunnah dan terhindar dari kelompok-kelompok bid'ah dan sesat. Ya, saat itu yang paling besar, yang paling nampak adalah fitnah apa tadi? Haruriyin atau Khawarij. Bersyukur kepada Allah. Nah, kalau kita udah diberi nikmat oleh Allah, kenal dengan sunnah, belajar dengan ahlu sunnah, jangan coba-coba mendekati ahli bid'ah. Jangan menganggap remeh Pak, duduk bersama ahli bid'ah, dengar majelisnya, ngomong kita dengarkan, jangan. Kalau ada orang mengatakan kaidahnya kan, kita kan diperintahkan untuk menerima kebenaran datang dari siapa saja. Iya, kalau kebenaran datang dari siapapun kepada antum jangan ditolak. Tapi antum cari-cari kebenaran malah ahli bid'ah enggak ketemu. Bedakan mencari-cari, paham Mas Ivan? Mungkin ketemu yang dapat syubhatnya. Nah, kita bersyukur sudah menjadi apa? Orang yang dikenal dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan. Ketiga, bahwasanya bid'ah firqah al-Khawarij al-Haruriyah adalah bid'ah dan fitnah besar yang mempengaruhi hati, akal dan menakutkan bagi kaum muslimin. Hanya kepada Allah saja kita berlindung dari berbagai macam bid'ah. Nah, bahkan semua bid'ah, bukan hanya Khawarij, Rafidiyah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah maksudnya sama, semuanya sama. Bid'ah itu bahaya. Imam Al-Barbari mengatakan seseorang yang menghidupkan satu bid'ah, dia telah membunuh satu sunnah. Jadi kalau ada orang menghidupkan amaliyah yang nilainya apa? Bid'ah, itu secara tidak langsung sudah membunuh sunnah. Contohnya, ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum, sunnahnya berwudu. Yang saya maksud sunnah di sini syariatnya berwudu ya. Pertama kali memulai dengan apa, ikhwan? Pertama kali memulai dengan apa? Bismillah sambil mencuci telapak tangan. Kalau ada orang memulai wudunya dengan mencuci kaki, dia telah membunuh kebiasaan memulai dengan mencuci tangan.
Tapi kan tetap cuci tangan. Iya, tapi kan memulainya dengan kaki. Harusnya dengan apa? Tangan. Contoh yang lainnya, ikhwati, selesai sholat berjamaah. Rasulullah SAW apa yang beliau lakukan setelah salam ke kanan ke kiri? Beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa kali? Sebagian orang membaca apa? Alhamdulillah. Tapi kan tetap istighfar, Ustaz. Iya, tetap istighfar. Tapi kan Nabi nggak baca istighfar. Sunnahnya Nabi tapi kan tidak baca alhamdulillah. Dia membaca alhamdulillah, lalu astagfirullah. Kan tetap istighfar, Ustaz. Iya. Tapi kan Nabi cuma baca istighfar, tidak membaca apa? Hamdalah. Jadi kalau kita membuat baca hamdalah dulu baru istighfar, itu kan tidak sunnah. Sunnahnya kan istighfar langsung, nggak pakai apa? Hamdalah. Terbonus itu sunnah. Itu baru gambaran kecil loh teman-teman. Belum hal-hal yang besar. Bid'ah itu bahaya. Ada wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Oleh karena itu, wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan wajib menjauhkan diri dari bid'ah. Hal ini sebagai konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau mengatakan dalam khutbah hajatnya, iyyakum wa muhdatsatil umuri. Hati-hati, jauhilah olehmu perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan apa? Agama. Nabi memerintahkan kita menjauhi. Makanya aneh sekarang itu udah kenal dengan hadis Nabi kok malah dekat-dekat sama perbuatan yang menyelisih sunnah. Itu enggak betul. Akhirnya Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala, penulis dapat menyelesaikan buku ini yang kemudian penulis beri judul dengan konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk penulis dan kaum muslimin. Semoga selawat serta salam dari Allah Ta'ala dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat. Bogor, Rabiul Awal 1431 Hijriah, bertepatan bulan Maret 2010 Masehi. Penulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Baik. Alhamdulillah, beliau mendoakan agar mudah-mudahan buku ini bermanfaat buat beliau dan buat kaum muslimin secara umum. Semoga Allah mengabulkan doa beliau. Allahumma. Kita lanjutkan ya kawan, pasal yang pertama ini penting. Pertama, makna dua kalimat syahadat. Baik. Makna syahadatain. Makna dua kalimat syahadat. Yang maksud dengan dua kalimat syahadat adalah syahadat la ilaha illallah dan syahadat apa? Muhammadur Rasulullah. Iqra. Setiap orang yang meyakini Islam sebagai agamanya, pada hakikatnya ia telah menyatakan persaksian dan pengakuannya dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksud beliau adalah faman da'a anna muslim faqad syahida anna Allaha huwa ilahu wahid wa anna Muhammadan huwa Rasulullah. Siapapun yang mengaku Islam pasti enggak asing baginya kalimat syahadat bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang patut diibadahi sedangkan Muhammad adalah utusannya Allah. Enggak mungkin mereka tidak mengenal lafaz ini. Nah, ketika ada orang baru mau masuk Islam, itu diperintahkan membaca ini. Membaca apa? Syahadat. Maka syahadat ini rukun pertama dari Islam. Dalilnya mana? Hadis Jibril, akhbirni anil islami, beritakan kepadaku tentang rukunnya Islam itu apa? Qal syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau harus mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini wajib mengucapkan ini. Kalau dia nggak bisa bicara pakai isyarat. Ada Allah alam bisa lanjutkan. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, jadi kalimat asyhadu an la ilaha illallah arti yang benar itu aku bersaksi bahwa tidak ada ilah. Apa sih ilah itu? Ilah itu artinya al-ma'budu wal ma'luhu. Sesuatu yang diibadahi dan diluahkan segala cinta kasih serta pengorbanan, itu namanya ilah. Jadi diibadahi karena dia diluahkan rasa cinta dan pengorbanan.
Adapun kata Syekh Muhammad At-Tamimi, ilah maknanya la al-ma'lu wal ma'bud. Sesuatu yang diluahkan cinta, pengorbanan dan pengagungan. Dan dia diibadahi, namanya ilah. Kita sering menerjemahkan ilah dengan apa? Tuhan. Jadi kalau terjemahan Tuhan berarti artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, berhak disembah. Karena Tuhan di muka bumi ini banyak. Jangan salah paham ya. Jangan dipotong sampai di sini saja. Maksudnya sesuatu yang disembah oleh manusia banyak nggak di muka bumi ini, Pak? Banyak. Buktinya mana? Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah arwah atau ruh, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah patung-patung, pohon-pohon, lautan-lautan, gunung-gunung, hewan-hewan. Sesembahan-sesembahan itu dalam bahasa Arab namanya ilah. Dalam bahasa Islam disebut ilah. Sekarang paham teman-teman? Tapi syahadat ini telah menjelaskan itu semua nggak patut diibadahi. Yang patut cuma satu, siapa itu? Allah. Adapun terjemahan yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, terjemahan ini ambigu atau rancu. Ini terjemahan yang rancu. Saya kalau menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang benar, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti maknanya adalah Tuhan-Tuhan yang ada itu adalah Allah, begitu. Makanya benar, tidak ada Tuhan yang patut, yang berhak untuk diberikan peribadatan kecuali siapa? Maka tinggalkan beribadah kepada patung, tinggalkan beribadah kepada laut, gunung, hewan-hewan, jin-jin, siapapun tinggalkan. Yakni yatadammanu makna la ma'budu bihaqqin illallah. Kandungannya adalah tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sesembahan yang betul. Semuanya salah untuk disembah kecuali siapa? Kecuali siapa yang mana? Oh, itu namanya syahadat. Kenapa ini mesti ditekankan? Karena kesalahan menerjemahkan dan memaknai akibatnya fatal meyakininya. Keyakinan jadi fatal. Di orang pada masa sekarang, yang penting sudah syahadat, kemudian dia nggak mengenal apa itu ibadah. Dia berkata, aku kan yang penting udah muslim, ngaku syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi masih memberi sesaji kepada patung-patung. Sahih? Masih saja meyakini selain Allah ada kekuatan yang lain, yang kalau nggak dituruti kemauannya dia marah. Masih ada keyakinan kalau panen asalnya dipersembahkan, tapi bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Ya, mereka menyebutnya dengan sebutan apa, Pak? Kalau mudzakkar dewa, kalau muannas dewi. Begitu mereka. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ada wallahu alam bishawab. Lanjutkan ya akhi. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demikian halnya dengan orang yang hendak masuk Islam, maka ia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Makna kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat ini mengandung makna bahwa la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Makna kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini mengandung makna yaitu tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali hanya Rasulullah SAW. Maknanya banyak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maknanya banyak. Salah satu makna yang disebut oleh beliau adalah makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah isbat anna Muhammadan Rasulun. Wa laisa lana haqqun illa bittiba'i syari'atahu. Maknanya adalah Muhammad itu utusannya Allah, maka dia harus menetapkan syariat yang patut diikuti cuma syariatnya siapa? Muhammad. Jadi kalau kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus mengakui tata cara ibadah, tata cara beragama, tata cara mendekati diri kepada Allah tidak ada jalannya kecuali melalui jalannya siapa? Jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Sebagian orang hari ini menerjemahkannya sudah benar. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya
Allah, tapi dia nggak ngerti makna yang benar. Artinya udah benar, tetapi memaknainya nggak benar. Sehingga di antara mereka ada yang mengakui Muhammad adalah utusan Allah, tapi haknya Nabi nggak dikasih. Apa itu haknya Nabi? Diikuti cara beragamanya. Kalau kita mengakui Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, maka kita harus mengakui cara beragama yang benar, cara beragama yang dibawa oleh beliau, bukan yang selainnya. Maksud cara beragama yang bagaimana? Ya, semua yang ada kaitannya sama agama, Pak. Akidah misalnya, itu kan kaitannya agama. Masalah keyakinan. Bagaimana Nabi Muhammad meyakini, itu yang kita yakini. Keyakinannya Rasulullah SAW, di kubur ada nikmat kubur, ada pula siksa kubur. Makanya beliau melewati 2 buah kuburan sambil berkata, Inna umma la yu'adzabani. Penghuni kuburan ini sekarang sedang disiksa. Kita harus meyakini bahwa ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Masalah cara beribadah, yang ikuti Nabi. Haji di mana ya, kawan? Haji dan umrah di mana kita lakukan? Di Baitullah, di Makkah. Tawaf di Baitullah, maksudnya mengelilingi Baitullah. Makanya Nabi berkata, "Khudu anni manasikakum," ambil dariku cara kalian bermanasik haji atau umrah. Maka enggak boleh dengan manasik orang lain. Enggak boleh cara manasiknya datang dari orang lain. Tawafnya di Masjid An-Nur Basarnal enggak boleh. Melempar jumrohnya di Asalam Bandara enggak boleh. Karena itu tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara beragama seperti itu. Ada wallahu alam bisawab. Kemudian juga masalah akhlak atau budi pekerti. Tidak setiap budi pekerti yang menurut orang lain baik, lalu dalam timbangan syariat dianggap baik. Saya buat contoh. Menurut kita kan budi pekerti yang baik kalau kita menghormati orang sambil mungguk, kayak orang-orang Yaban. Iya toh? Orang-orang Yaban itu orang-orang mana? Yaban itu maksudnya Jepang. Orang Arab nyebutnya Yaban. Gak bisa orang Arab suruh baca apa? Jepang ini gak bisa. Ya Yaban. Orang-orang Yaban itu kalau ngomong orang lain kan begitu teman-teman, sambil bungkuk, apa bahasanya? Terima kasih itu apa ya bahasa Jepang dulu? Arigato ya. Sambil bungkuk. Ternyata dalam Islam tidak. Adabnya kalau menghormati orang lain gak boleh membungkuk. Atau misalnya di India, menurut pandangan kita kan baik menghormati orang tua dengan cara mencium telapak kaki. Sahih? Ternyata dalam Islam tidak boleh sujud kecuali kepada siapa? Allah Ta'ala. Nabi mengatakan kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud, aku perintahkan wanita sujud kepada siapa? Lihat. Itu namanya adab. Kalau menurut orang kita, jabat tangan itu kan dengan anak kecil yang cium tangan. Sahih? Tapi menurut Nabi, kalau kita jabat tangan dengan anak kecil, sesekali kita mencium tangan mereka. Cium tangannya anak-anak itu. Cium dahinya anak-anak kan begitu. Makanya ketika orang-orang Arab Badui datang menjumpai Nabi dan para sahabat, mereka bertanya, apakah kalian mencium dahi anak-anak kecil kalian? Kata para sahabat, iya, kami mencium dahi anak-anak kecil kami. Kata orang Arab Badui itu, akan tetapi kami demi Allah enggak mau. Kami enggak mau cium anak. Maksudnya, apa kami mengikuti kamu cium anak? Oh enggak, saya enggak mau. Anak-anak itu kalau dicium dia lama, begitu bahasanya, Pak. Kurang lebih begitu maksudnya. Kata Nabi SAW, saya khawatir akan dicabut rasa kasih sayang dalam diri kalian. Ternyata Nabi menganjurkan kalau ketemu anak dia apa kan? Itu namanya ada. Ngikutin Nabi, milih yang datang dari Nabi. Di negeri kita kan kalau mau menghormati orang tua dengan cara apa, Pak? Kalau lebaran itu, Pak. Kalau hari raya dengan cara apa, Pak? Sungkem ya, Pak ya. Bersimpu di hadapan orang tua, mencium apa? Lututnya orang tua sambil mengungkapkan sesuatu. Nabi kalau berhari raya, para ulama mencontohkan kalau berhari raya cukup mengucapkan apa, Ikhwan? Taqabbalallahu minna, sudah selesai. Kira-kira lebih mulia mana? Kan begitu pertimbangannya. Nah, kalau kita berkonsekuensi dengan, saya tidak mengatakan yang tadi tidak mulia, jangan salah paham loh ya.
Oh, salah paham diangkat repot nanti. Bukan yang saya maksud, tapi maksudnya ketika kita sudah mengakui Muhammad adalah utusan Allah, yang datang dari Nabi itulah yang terbaik untuk dicontoh. Harus itu konsekuensinya dari dia. Itu mana syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tambahkan. Di lafaz syahadat yang lainnya lafaznya berbunyi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Kenapa disebut abduhu, teman-teman? Li'annahu abdun la yu'badu. Beliau itu manusia, menyembah bukan disembah. Abdun ya'budu wa la yu'badu. Beliau menyembah, beliau bukan disembah. Gak boleh nyembah Nabi Muhammad, gak boleh. Minta sama Nabi, gak boleh. Wahai Nabi, selamatkanlah aku, gak boleh. Minta keselamatan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setingkat Nabi aja kita gak boleh minta keselamatan kepada beliau, apalagi yang bukan Nabi. Siapapun dia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apalagi yang lebih rendah daripada itu. Sayang di negeri kita, Masya Allah, atau lebih tepatnya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagian orang itu la haula wala quwwata illa billah. Mereka mengkeramatkan sesuatu yang gak jelas. Kuburan, dimintai pertolongan. Kalau ditanya yang meminta pertolongan itu, ini kuburan siapa? Jawabannya apa, Iwan? Katanya ini kuburan fulan. Dari mana kamu tahu? Kata orang. Fulan itu siapa? Katanya fulan itu begini begitu. Lagi-lagi semua dalilnya apa, Iwan? Apa? Katanya. Kuburan gak jelas, siapa yang dimakamkan, dimintai. Kalau toh kuburannya jelas sekali, ini kuburan jelas nih, kuburan si fulan, gak boleh minta tolong sama yang di kuburan, gak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah katakan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Jangan minta tolong sama yang dikubur. Kepada Nabi aja nggak boleh, apalagi kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ikhwatir yang kemana pernah tinggal di Sumatera itu, teman-teman masuk sering dakwah ke hutan. Dulu sekali itu masuk ke hutan karena teman-teman ada yang bekerja di hutan-hutan itu. Kita ngajar di sana, ditunjukkan sama teman, ini sebuah kuburan. Masya Allah, itu kuburan di tengah hutan bersih banget, Pak. Saya cuma mikir siapa yang nyapu nih. Oh ternyata ada tukang apa? Sapu. Kata teman, Ustaz nanti lihat Ustaz, hari besok kita jalan-jalan ke sini Ustaz. Ngapain kata dia? Lihat-lihat aja. Masya Allah, lebih makmur dibandingkan apa? Masjid. Ya husnudzon saya, insya Allah ziarah makam lah. Maksudnya mendoakan yang meninggal dunia. Tapi kok aneh, ziarah makam kok masuknya sambil enggak berdiri jalannya, apa namanya itu, merindik-rindik seperti orang yang jalan bersimpu. Kalau mau keluar dari kuburan itu kok mundur jalannya, ini kenapa ini orang ini? Ternyata ninggalkan air putih di kuburan. Punya iseng tanya, mau itu air putih ditinggal buat apa? Besok diambilnya. Biar apa? Dapat barokah. Wala quwwata illa billah. Kemana syahadat Muhammad Rasulullah-nya itu kemana? Syariatnya siapa yang seperti itu? Syariat siapa datang ke kubur sambil duduk bersimpu, mundur jalannya, naruh air minum, diyakini bisa mendatangi. Syariatnya siapa ini? Apa Nabi melakukan? Biasanya orang berkata, walaupun ini enggak dilakukan Nabi kan ini baik. Kita jawab, baik menurut siapa? Dari mana kita itu tahu baik? Kalau Nabi enggak menjelaskan itu baik, nanti dia akan berkata, kalau begitu dari mana engkau tahu ini buruk? Kita jawab, iyyakum wa muhdatsatil umur. Nabi yang mengatakan, hati-hati mengada-ngadakan sesuatu yang datang dalam urusan apa? Agama. Berarti disebutkan oleh Nabi hati-hati itu bertemanannya buruk. Enggak mungkin Nabi memperingatkan kalau perkaranya baik. Paham ya, Bang? Kalau perkara ini enggak pernah dibuat oleh Nabi, berarti itu perkara baru. Nabi ingatkan, hati-hati. Disebut hati-hati pasti jelek. Enggak mungkin antum ada orang baik, hati-hati makan donat, padahal donatnya enak. Enggak mungkin.
Kecuali antum menerangkan donat ini walaupun enak dicampur racun dalamnya, baru antum bilang hati-hati. Sahih? Iya atau tidak, ikhwan? Maka menunjukkan apa, ikhwan? Syahadat yang ini nih perlu kita terangkan. Dulu para sahabat nggak perlu diterangkan karena mereka paham konsekuensinya. Para ulama di zamannya tidak terangkan karena mereka paham konsekuensinya. Di zaman kita udah makin jauh dengan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makin jauh dengan zaman Nabi. Butuh dijelaskan dengan panjang lebar. Umat pada hari ini jahil kecuali yang dirahmati Allah Taala tentang konsekuensi kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Itu wakil menyakiti Rasul dalam keadaan mereka tidak sadar menyakiti Rasul, menyelisih Rasul dalam keadaan mereka merasa itu mengikuti Rasul. Itu wakil kita jumpai. Ada wallahu a'lam. Tambahkan sedikit ya. Kalimat ini mengandung makna yaitu tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali hanya Rasulullah SAW. Adapun mengikuti orang selain Rasulullah SAW tanpa dalil berarti telah mengikuti kebatilan. Dulu Umar pernah duduk di masjidnya Nabi sambil membaca kitab Taurat. Pak, Taurat itu diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi itu kan buta huruf. Ya Nabi nanya sama Umar, "Wahai Umar, apa yang kamu baca?" "Madza taqra ya Umar?" "Qala qara'tu Taurat." Jawabannya gampang kata Umar. "Ini aku baca kitab Taurat." Kalau Umar memandang wajah Nabi, Nabi itu wajahnya merah, agak berubah. Nabi nggak suka. Kata Nabi SAW, alaihi salatu wasallam, beliau disebutkan dalam hadis tersebut, demi Allah, wallahi, kalau seandainya Musa ada di hadapan kita, law kana Musa baina aidina, la yahillu lahu, tidak halal bagi Musa illa bima ji'tu bihi, kecuali dia beramal dengan sesuatu yang aku datang dengannya. Lihat kalimatnya Nabi. Alaihi salatu wasallam, kata beliau, demi Allah Umar, kalau Musa masih hidup di depan kita, Musa tidak boleh menggunakan syariat yang dia bawa. Dia harus pakai syariat yang aku bawa. Syariatnya siapa nih, Wan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya salat dengan salatnya Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis-hadis yang sahih tentang tanda-tanda kiamat, hadis-hadis yang sahih tentang kejadian-kejadian menjelang apa? Kiamat, salah satunya diturunkannya Nabi apa? Isa alaihis salam. Ketika Isa turun dan membunuh Dajjal bersama dengan kaum muslimin, syariat yang dipakai bukan syariatnya Nabi Isa. Nabi Muhammad sudah meninggal, Nabi Isa belum meninggal. Ketika Nabi Isa diturunkan dari langit, syariat yang dipakai bukan milik beliau. Syariatnya siapa? Rasulullah SAW. Sehingga ketika Nabi Isa diminta mengimami sholat, beliau memerintahkan pemimpin kaum muslimin yang memimpin sholat. Karena Allah telah memuliakan umat ini, jadi cara sholatnya dengan cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cara sholatnya Nabi Isa Alaihissalam. Itu Nabi. Yang pada hari ini mestinya hadis seperti ini dibaca oleh kaum muslimin. Tatkala dia mau beragama, dia menimbang-nimbang, ini cara beragamanya siapa dulu ini? Cara beragama teman saya, cara beragama guru saya, atau cara beragamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu harusnya, karena bapak-bapak masalah agama ini tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Kalau kita ngikuti teman kita yang keliru, ya kita akan menanggung kekeliruannya, kekeliruan yang kita lakukan. Dan teman kita nggak bisa berbuat apa-apa sama kita. Makanya dilihat, ditimbang, ini agama menurut siapa ini? Cara sholatmu menurut siapa? Cara puasamu menurut siapa? Cara hajimu menurut siapa? Nggak boleh menurut guru, nggak boleh. Kalau guru, loh, Ustaz, kalau mengikuti guru boleh kalau guru tersebut mengikuti siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa misalnya, Bapak, puasa. Dalam Al-Quran, waktu berpuasa dimulai jam berapa, Pak? Hah? Waktu berpuasa itu di alam Al-Quran dimulai jam berapa?
Iya, nggak diketahui jamnya, tapi waktunya diketahui. Ketika masuknya waktu, maksudnya apa? Waktu fajar. Waktu fajar ya nggak tahu, bisa jam 5 barangkali, jam 5 10 menit barangkali, atau setengah 4. Yang penting muncul fajarnya. Paham? Bukan karena misalnya ustadz kita ngajarin puasa itu, kalau di masjid sudah ada orang teriak imsak, oh, jangan. Orang berteriak imsak itu belum puasa. Di negeri kita kan masih banyak begitu, Pak. Puasanya nunggu orang berteriak apa? Imsak, cepat-cepat lari, geruduk, buka kulkas minum, supaya nggak haus lagi, kata dia. Wala quwwata illa billah. Itu kesalahannya banyak. Kesalahan yang pertama menentukannya dengan orang yang berteriak apa? Imsak. Bukan kesalahannya bukan karena imsaknya, berteriak apa? Imsaknya satu. Kesalahan yang kedua, anggapan bahwasanya minum yang banyak itu akan menghilangkan haus, lebih baik bagi dia. Padahal Nabi nggak begitu. Nabi cukup dengan apa? Makan kurma, minum beberapa teguk air, selesai. Nah, masih banyak lagi kalau diterangkan lebih panjang. Tapi ini hal yang tidak memungkinkan. Ala kuliah, baru kemudian beliau mengatakan dengan dalil-dalilnya, teman-teman. Ini loh dalilnya. Perintah dari Allah Ta'ala. Kamu ketika bersyahadat Muhammad Rasulullah, Anda ketika bersyahadat Muhammad Rasulullah, kita ketika bersyahadat Muhammad Rasulullah, ini loh dalilnya. Kita harus ikuti beliau. Seolah-olah beliau ingin mengingatkan kita ini berdosa. Seandainya sudah mengaku Muhammad adalah utusan Allah, tapi cara beragama kita nggak pakai caranya Nabi. Garis atas kalimat ini. Seolah-olah beliau ingin mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah mengatakan Muhammad itu utusannya Allah, mempersaksikan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita nggak pakai yang datang dari beliau dalam beragama, itu berdosa. Syahadatnya ini agak cacat. Paham? Maksudnya demikian ya, coba lihat para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi bersyahadat Muhammadur Rasulullah. Ada nggak perbuatan mereka yang menyelisih Nabi? Ada nggak yang menyelisih Nabi? Nggak ada. Nggak ada yang menyelisih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya. Bahkan kalau mereka berbuat sesuatu, ditimbang dulu dengan perbuatannya Nabi. Tambahan istimewa. Istimewanya apa, teman-teman? Kalau para sahabat, mereka melakukan suatu perkara, lalu perkara itu baru dilaporkan kepada Nabi, bukan berarti para sahabat bikin perkara yang menyelisih Nabi, bukan. Karena itu zaman wahyu, zaman ayat turun dari atas langit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perbuatan para sahabat itu kalau salah ditegur sama Allah, kalau benar dibenarkan tanpa ditegur. Setelah Nabi wafat, itu nggak berlaku buat kita. Ngamal dulu baru cari dalil, nggak berlaku. Kita berlakunya bagaimana? Dalil dulu baru apa? Ngamal gitu. Tahu dulu dalilnya baru ngamal. Jangan dibalik. Rombongan sahabat Nabi datang ke sebuah tempat minta bertamu, ditolak. Qadarullah pemimpin kampungnya di tempat itu disengat kalajengking. Mereka cari obat nggak sembuh-sembuh, lalu berkata, coba kita tanya kepada rombongan sahabatnya Nabi itu. Mereka bertanya, kata salah satu sahabat, iya saya bisa meruqyah, tapi karena kalian tadi menolak saya nggak mau meruqyah kecuali kalian memberi kami upahnya kambing. Dibacakan Al-Fatihah, sembuh biidznillah. Lalu sahabat berkata, bagi-bagi dagingnya kita potong. Sahabat tadi mengatakan, jangan, sebelum kita tanya dulu sama siapa? Nabi. Orang berkata, ini sahabat, lihat, sahabat berbuat dulu sebelum bertanya kepada Nabi. Nah, keliru dia. Karena di zaman, ya keliru bukan sahabat. Yang memahami itu keliru. Kenapa? Karena itu zaman wahyu. Kalau ketika itu perbuatan sahabat itu salah, akan turun keterangan salah. Paham? Tapi karena nggak ada keterangan dari Al-Quran bahwa itu salah, di zaman turunnya wahyu, berarti itu benar. Dan ternyata ketika datang kepada Nabi membenarkan ucapan mereka, membenarkan perbuatan mereka. Berarti perbuatan para sahabat itulah yang Nabi katakan, yakni alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin mahdiyyin. Seolah-olah Nabi telah mengatakan perbuatan sahabat itu hujah dalam Islam. Adapun perbuatan selain perbuatan para sahabat ditimbang dulu. Paham tuh? Bisa dipahami teman-teman?
Nah, ini mukaddimah kita pada hari ini. Insyaallah kita akan terangkan dalil-dalilnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan teman-teman seperti itu tuh? Fadhal ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimana itu makanya masyarakat ini kami berkata lebih beriman orang kafir Rasulullah dan menggunakan kata bagaimana orang sekarang menggunakan kata mereka ya, kalimatnya jangan mengatakan lebih beriman, orang kafir itu nggak beriman. Jadi kalimatnya misalnya mengatakan begini, orang kafir di zaman dahulu lebih beriman dibandingkan orang muslim zaman sekarang. Mengucapkan syahadat nggak diamalkan, orang kafir dahulu nggak ngamalkan syahadat karena memang mereka tahu konsekuensi syahadat. Kalimatnya jangan karena mereka lebih beriman, tapi kalimatnya adalah mereka lebih tahu makna kalimat syahadat dibandingkan orang yang datang belakangan ini. Tapi nggak semuanya. Mana bukti lebih tahunya? Mereka nggak mau mengucapkan kalimat syahadat karena mereka nggak yakin. Kalau mengucapkan kalimat syahadat, mereka harus tinggalkan patung-patung, Tuhan-Tuhan selain Allah ditinggalkan semua. Sedangkan orang sekarang, mereka mau mengucapkan kalimat syahadat, tapi mereka nggak tahu konsekuensi kalimat syahadat. Syahadat tetap, tapi sesaji buat patung ya. Itu maksudnya, Bang. Berarti orang Quraisy di zaman dahulu lebih berilmu dalam masalah makna kalimat syahadat dibandingkan orang yang datang belakangan ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya, Pak. Jadi jangan kalimatnya jangan lebih beriman. Kalau kalimatnya lebih beriman ya salah. Nah, orang kafir nggak mungkin mukmin. Nah, dari wallahu a'lam bishawab. Yes. Assalamualaikum. Baik, menteladani Rasulullah semuanya. Lalu bertingkat-tingkat dari sisi hukumnya. Perhatikan baik-baik. Menteladani Rasulullah SAW itu semuanya. Lalu bertingkat-tingkat dari sisi apa? Hukumnya. Masalah tidur, masalah berpakaian. Ini perkara yang jika seseorang tidak seperti Nabi, tidak berdosa, dengan catatan tidak meremehkannya. Kalau meremehkan, pakaian Nabi kan gak wajib kita pakai. Itu cuma kebiasaan orang Arab. Ini meremehkan berarti. Bila kita mengatakan berpakaian seperti Nabi baik, tapi tidak berpakaian seperti Nabi tidak dilarang dalam Islam. Itu dia meremehkan. Dan kita katakan meniru cara berpakaian Nabi jauh lebih baik dibandingkan dengan cara berpakaian orang lain. Karena lafadznya umum. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu bagi kalian suri tauladan yang baik. Yang kedua, yang berkaitan dengan urusan agama maka wajib meniru Nabi. Yang berkaitan dengan urusan agama wajib. Tapi hukum-hukum dalam agamanya bertingkat-tingkat. Ada wajib, ada mustahab, ada makruh, ada haram. Ini perlu dipelajari. Tapi kalau pertanyaannya, Ustaz yang ditiru dari Nabi itu apa? Semuanya. Pada asalnya semuanya. Lalu ditingkati hukum-hukumnya, dilihat hukum-hukumnya. Kadang-kadang hukumnya sekedar mubah. Makan dengan tangan itu mubah. Antum pakai sendok nggak apa-apa. Tapi meremehkan nggak boleh. Antum kalau makan dengan tangan itu kan, kalau Nabi dulu pakai tangan kan karena Nabi dulu nggak punya sendok. Ini meremehkan. Tapi kalau mengatakan Nabi makan dengan tangan, kita pakai sendok sesuai dengan kebiasaan kita tidak dilarang. Itu tidak meremehkan. Ini diperbolehkan. Boleh? Ada wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Ketika orang sudah terjadi gejala influenza masih layak untuk atau bagaimana? Baik, adapun yang pertama, apakah kalau seseorang mengadakan sholat berjamaah di kantor termasuk berjamaah? Iya, dengan catatan kalau dia punya tempat untuk sholat terus dibuat untuk sholat.
Dia bisa membuat sebuah musola di kantor karena jaraknya jauh kalau ke masjid. Kalau jaraknya jauh ya, nggak bisa ditempuh dengan jalan kaki, harus berjam-jam jalan kakinya misalnya, atau harus naik kendaraan dan itu sampai di masjid harus sampai di masjid sudah tidak ada jamaah. Maka boleh di kantor itu membuat sebuah ruangan khusus untuk sholat berjamaah, tapi dengan catatan tetap adzan dan tetap iqamah. Maka itu diperbolehkan. Oke? Nah, adapun kalau masjidnya dekat tidak diperbolehkan. Seperti misalnya masjid di bandara, depannya kantor. Orang dengar adzan bisa jalan kaki. Itu nggak boleh sholat di kantor. Ini sama dengan kesalahan seseorang yang rumahnya di samping masjid. Adzan berkumandang, dia bikin sholat berjamaah dengan keluarga di rumah. Ini nggak boleh. Walaupun ada musholanya. Karena memungkinkan baginya untuk datang berjamaah di masjid, dan ada kaidah yang asal yaitu la jama'ata illa fil masjid. Tidak ada jamaah kecuali di mana? Di masjid. Kecuali tadi itu udzur yang syar'i jauh tempatnya dan sebagainya. Ini yang pertama, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mengetahui tentang dalil-dalil yang menyebutkan secara zahir keutamaan salat di raudhah, tetapi secara umum iya. Apa secara umumnya? Nabi mengatakan bahwa raudhah itu bagian daripada apa? Surga. Maksudnya kelak di yaumil qiyamah akan diangkat ke surga. Kalau itu akan diangkat dimasukkan dalam surga. Kalau sebagian makna kalimat tadi bahwa raudhah bagian daripada surga itu adalah raudhah diangkat dimasukkan dalam surga di yaumil qiyamah. Maka dari situ para ulama mengatakan berarti ada keutamaan salat di dalamnya. Imma doanya mustajab dikabulkan oleh Allah Taala, imma kelak dia menjadi saksi di yaumil qiyamah. Tapi hadis yang menyebut secara spesifik dia akan menjadi saksi saya tidak tahu. Mungkin dalam waktu kita akan bahas lagi yang bab itu setelah nanti saya tanya kepada yang lainnya. Allahu ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, pertama, Syekh Albani pernah ditanya bagaimana hukumnya sholat di sebuah negeri yang waktu subuhnya lebih cepat dari waktu kenyataannya. Syekh Albani mengatakan tetap sholat bersama kaum muslimin dengan niat sunnah. Kemudian sholat lagi di rumah setelah melihat waktu masuknya apa? Subuh. Yang pertama dalam rangka untuk ini ijtihad beliau menghindari perpecahan dalam tubuh kaum muslimin. Lembutnya beliau dalam masalah yang memberikan nasihat. Kenapa? Karena panggilan adzan sudah dikumandangkan. Dan panggilan adzan itu disepakati oleh pemerintah. Kita datang. Niatkan dengan niat salat sunnah bersama kaum muslimin. Nanti kemudian sampai di rumah dia mengetahui sudah masuk waktu salat subuh, maka dia salat di rumah bersama keluarganya. Sampai di sini paham? Kedua, apa benar di negeri kita ini waktu salatnya kecepatan atau tidak? Ini butuh adanya penelitian. Jangan sekedar dari orang per orang. Kalau seseorang punya bukti, dia amalkan buat dirinya. Ya boleh memaksakan kepada orang lain, karena tidak setiap orang lain punya kemampuan untuk hal itu. Dia butuh yang terpercaya siapa? Karena masuknya waktu sholat tanggung jawabnya siapa? Muadzin. Maka muadzin harus bekerja sama dengan siapa? Pemimpin kaum muslimin. Mengadakan sebuah musyawarah, melihat benar enggak kecepatan atau tidak. Kalau ternyata para ulama yang bisa mengetahui bahwa ini kecepatan dan tidaknya ternyata mengatakan tidak kecepatan, ya kita lepas asalkan urusan itu kepada mereka. Karena masalah melihat munculnya fajar shadiq bukan kewajiban fardu ain. Melihat fajar shadiq itu kewajiban yang nilainya fardu kifayah. Tugas orang-orang yang mampu. Maka kalau ada sebagian ustaz kita yang nggak mau sholat di masjid karena alasannya lebih cepat, asal dia punya bukti ya silakan dia luruskan. Tapi tidak boleh ngembosi orang lain. Sholat belum masuk waktu nggak boleh. Itu membuat kekacauan dalam tubuh kaum muslimin. Oke? Harusnya bagaimana? Ustaz ini datang kepada pemerintah, dialog sama orang-orang yang punya kompetensi dalam masalah agama ini di jajaran pemerintah. Sampaikan. Nanti pemerintah akan membuat sebuah keputusan. Ini waktunya kecepatan. Diumumkan. Pemerintah jangan sendiri-sendiri. Nah, kita punya lembaga majelis ulama. Paham tuh? Dan akhir pembahasan tentang masalah subuh kecepatan itu sudah lama, sudah sejak 35 tahun yang lalu di negeri kita ini. Udah dibahas.
35 tahun yang lalu sudah pada dibahas. 30 tahun yang lalu dibahas lagi oleh ustaz-ustaz kita, panjang lebar. Sekarang muncul lagi belakangan, dibahas lagi. Nah, penjelasannya bagaimana dalam masalah ini? Ya kita sabar. Ketika kita melihat belum kelihatan fajar shadiknya, ya udah sholat 2 kali. Yang pertama maksudnya nilainya sunnah untuk menjaga ukhuwah dengan kaum muslimin. Yang kedua di rumah bersama keluarga. Ini nasihatnya saya Albani begitu. Atau yang kedua, sholat berjamaah di masjid yang disepakati. Waktunya diundur, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan nasihat para ulama, adzannya tetap sebelum masuk waktu fajar. Paham nggak yang saya maksud? Misalnya seperti masjid Imam Nasai. Itu waktunya diundur 10 menit sampai 15 menit sesudah orang lain adzan. Sholatnya. Adzannya tetap bersama dengan kaum muslimin. Lihat dalam kitab Shalah Babul Adzan dari kitab Bulughul Maram. Ya, hadis sekitar kalau saya tidak salah hadis nomor 145 atau 146. 2 hadis itu. Hadisnya Jabir. Hadisnya Abdullah ibn Umar. Jabir, Abdullah ibn Umar, satu lagi siapa? Miqdad. Ya, lupa saya. Baik. Jadi dalam hadis itu tersebut dijelaskan bahwa Bilal bin Rabah itu adzan sebelum masuk waktu subuh. Lalu kata para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan waktu subuh boleh. Adzan itu dikumandangkan sebelum masuk waktu. Tapi sholatnya setelah masuk waktu. Itu menjaga apa? Menjaga ukhuwah. Kaum muslimin itu bisa bayangkan kalau misalnya orang-orang sudah adzan jam 5. Masjid Imam Nasai misalnya adzannya jam 5 lewat 20. Nanti orang akan menganggap itu muadzinnya kesiangan terus, itu kenapa? Itu fitnah pertama. Fitnah yang kedua, itu memang kelompok pengennya beda sama kita. Kan itu, makin jauh jaraknya. Kalau kita ikuti sunnahnya Nabi bagaimana? Adzan. Sholatnya bagaimana? Dipanjangkan. Dan saya masih teringat ketika saya tinggal di Jawa, itu di pesantren-pesantren adzannya sesuai dengan yang ditanggalkan. Tapi sholat subuhnya enggak, setengah jam baru datang itu kiainya. Mbah Yai itu baru datang imami setengah jam sesudahnya. Memberi kesempatan orang-orang sholat sunnah qobliyah di mana? Rumah-rumah mereka. Dan ketika kita mau sholat benar-benar udah kelihatan itu fajarnya. Nah di negeri kita kadang keburu-buru karena yang disukai yang cepat adzan, cepat qomat, cepat pulang, selesai gitu. Dan nasihat saya begitu Pak, ya tentang masalah itu. Kita bijak dalam masalah ini. Kalau ada berpendapat seperti itu, ya wajar, biar saja. Ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan sudah lewat waktunya ya. Kita istirahat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.